Ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kita bersyukur dipertemukan kembali. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, sehingga kita bisa istiqomah insyaallah dalam rangka meneruskan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita posisinya masih berada dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir wal bayan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Adapun orang yang apabila diuji oleh Tuhannya lalu dimuliakan dan diberi nikmat, fayaqulu, dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Apa ini maksudnya? Ai innal insan mukhti'un fi tafkirihi. Artinya orang itu salah dalam berpikir. Annahu izam tahanahu rabbuhu wa tabarahu bin ni'am. Di mana letak salahnya? Bahwa ketika Allah mengujinya dengan berbagai macam nikmat, fa'akramahu bil mal, dimuliakan dengan harta, wa wassa'a alaihi rizqah, dilapangkan rizkinya, wa yaqulu rabbi akramani wa faddalani wastofani wa rafa'ani wa afani minal uqubah. Kemudian orang itu berkata, sungguh Allah memuliakanku, memberikan karunia kepadaku, memilihku, mengangkatku, memaafkanku, minal uqubah, dari siksa. Mu'taqidan anna dzalika huwal karamah, dengan yakin bahwa itu adalah karamah. Farhan bimanal wa sururun bima a'ta, gembira dengan apa yang dicapai dan apa yang diberikan oleh Allah. Ghairu syakirillah ala dzalik, namun tak berterima kasih kepada Allah. Wala mudrika, dan dia tidak tahu, anna dzalika imtihanun lahu min rabbih, sesungguhnya hal itu adalah ujian baginya dari Tuhannya. Wal muradu bil insan al jinsu, yang dimaksud manusia di sini yaitu jenis. Maksudnya jenis manusia, berarti siapa saja. Walaisal kafir faqat, bukan orang kafir saja. Wa yujadu hadza fi katsir min ahli Islam. Bahkan banyak dijumpai hal seperti ini dari kalangan orang Islam. Ya, dia diberi harta banyak, diberi jabatan, diberi kedudukan, dalam hatinya berkata akraman, Tuhan sedang memuliakanku. Wah, panggil ke istana, Tuhan lagi memuliakanku, diberi tunjangan, diberi gaji pokok, diberi segala kebutuhan rumah tangga keseharian pamannya, maka gaji pokok tunjangannya utuh, ya,
Apalagi mereka yang dipilih rakyat luar biasa. Belum lagi tunjangan ini, tunjangan itu. Tunjangan pintu biasa, tapi jendela ada tunjangannya. Aduh, udah nggak biasa. Ada tunjangan penggilesan. Dulu itu ramai, apalagi sekarang. Belum lagi tunjangan kunjungan daerah. Ya, ratusan. Terus mereka yang kayak begitu, ini mah cerita Al-Quran. Bukan cerita saya. Rabbi akroman, Allah lagi memuliakan. Oke, kita teruskan dulu. Ini wal maksudu minal ayah, maksud ayat itu anallaha yunkiru alal insan, manusia Allah mengingkari manusia yang pikirannya kayak begitu. Bukan cuma mengingkari, wa yuwabbihuhu fi i'tiqadihi, dan menjelekkan. Menjelekkan apa? Keyakinannya kayak begitu. Annahu, yaitu idza wassa'allahu alaihi fir rizqi liyahtabirahu fihi, yaitu apabila Allah meluaskan rizkinya untuk mengujinya, kana dzalika ikraman minallah. Itu dianggapnya sebagai kemuliaan bagi Allah. Walaisa kadzalik. Tidak seperti itu. Bal huwa ibtila wa imtihan. Kan tapi itu adalah ibtila. Ibtila artinya sama ujian. Wa imtihan, sama ujian juga. Kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, ayahsabuna, apakah mereka mengira annama numidduhum bihi min mal wa banin, saat kami berikan kepada mereka harta dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat, kami segerakan buat mereka kebaikan, bal la yash'urun, namun mereka nggak merasa. Nggak merasa apa? Nggak merasa bahwa itu adalah ujian. Ya, berikutnya. Wa nadhiruhu aidan qauluhu ta'ala fi sifatil kuffar. Ayat yang sebanding dengan ini firman Allah Ta'ala dalam rangka menggambarkan orang-orang kafir. Apa itu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu zahiran dengan kasat mata. Minal hayatid dunya, maf'ul, kehidupan dunia. Wahum anil akhirah hum ghafilun. Adapun tentang akhirat sungguh mereka itu lalai. Udah paham maksudnya. Jadi kalau udah urusan dunia saja, luar biasa sigapnya. Tuh mereka itu. Bukan cuma kalau ada, tetapi memang mereka mencari ada peluang apa. Baik di bidang politik, apalagi ekonomi, mereka sigap mencari. Tapi akhiratnya lupa. Wa qauluhu aidan, firmannya juga, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang menyembah Allah ala harfin. Harfin makna harfiahnya huruf. Umpamanya bismillah terdiri dari beberapa huruf. Yang dia senang ar-Rahman saja. Yang dia senang ar-Rahim saja. Apa maksudnya? Islam. Dia senangnya haji aja. Sholat mah nggak begitu. Apalagi duitnya banyak. Bentar-bentar umroh.
haji setiap tahun. Itu kurang lebih. Pulang haji udah. Sholat mah enggak. Kadang-kadang aja. Ala harfin. Atau sebaliknya. Ya. Pamannya ketika sholat mah rajin. Tapi giliran sedekah enggak. Males ngapain. Umpamanya begitu. Fa inna asabahu khairun ma'an nabi. Orang kayak begitu kalau ditimpakan kepadanya kebaikan, itma'an nabihi, senang dia, tenang kalau dikasih kaya. Wa in asobathu fitnah, tapi ketika ditimpakan fitnah, ujian, miskin, ujian, in qalaba ala wajhihi, ini kinayah, dia tekuk mukanya, manyun aja, cemberut aja. Nah, yang menarik di sini ingin mengingatkan kembali tentang asobah. Fi'il mudhari'nya yusibu, terus musibah. Tuh. Musibah memang perlu dikoreksi pandangan masyarakat yang ada selama ini. Apa itu? Musibah konotasinya negatif. Itu di Al-Quran ini. In asobahu khair. Jika ditimpa. Makna harfiah itu musibah ditimpa. Yang menimpa bisa kebaikan, bisa kejahatan. Paham itu? Apalagi ada dalam satu ayat digandeng kata musibah. Ada positif, ada negatif. Ma asobaka min hasanah. Itu asobah hasanah. Faminallah. Itu dari Allah. Wa ma asobaka ma asoba min sayyi'ah famin nafsik. Ada asobah, ada sayyi'ah. Gimana jadinya mengkompromikannya? Oleh karena itu, musibah atau nikmat harus dilihat ujungnya, akibatnya. Kalau akibatnya membuat dekat kepada Allah, itu namanya nikmat. Kalau akibatnya membuat jauh dari Allah, itu baru musibah. Gempa bumi membuat orang menjadi tambah dekat dengan Allah. Jangan dibilang gempa bumi itu musibah. Itu nikmat. Itu ujung-ujungnya. Lalu pembangunan luar biasa membuat segala kehidupan menjadi mudah, tapi tidak ada sama sekali yang diorientasikan untuk ingat kepada Allah. Nah, itu jangan dibilang nikmat. Itu musibah. Kalau memang harus masih terpaksa tetap mempertahankan kata musibah. Padahal hakikatnya bagi Allah tidak ada yang namanya musibah dalam artian negatif. Sebab Allah zat yang maha positif. Jadi akibat hidup yang paling negatif, puncak, klimaks yaitu mati. Mati saja bukan musibah. Mati itu nikmat pada dirinya dan pada orang sekitar, orang lain. Iya, ini dia. Mereka itu apabila ditimpa kebaikan dan tenang, maka tenang. Tapi kalau ditimpa keburukan, nah, dia inqalaba ala wajhihi, berbalik kepada wajahnya, itu arti harfiahnya. Wal khulasah annal ghina was sarwah awil jah was sultah laisa dalilan ala ridallah anil abdi. Kesimpulan bahwa kaya
sarwah berlebihan, pangkat, kekuasaan, sama sekali tidak menjadi dalil Allah ridho kepada hamba dimaksud. Lianna dzalika la qimata lahu indallah. Sebab kekayaan, keberlebihan, pangkat, dan kekuasaan tidak ada harganya di sisi Allah. Kayak begitu Islam mengajarkan kita agar kita tetap mengorientasikan segala aspek kehidupan kita untuk akhirat. Sebab kita akan pulang. Maka bahasanya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memberi informasi bukan meninggal. Kita pasti kembali. Kalau meninggal bukan innalillah lagi, alhamdulillah. Gitu. Ya. Summa zakaral janibal akhar. Kemudian Allah menyebutkan sisi lain. Wa huwa annal faqr wat taqtir. Kemiskinan dan kemelaratan. Laisa dalilan ala sukhtillah alal abdi. Sama sekali bukan merupakan bukti Allah lagi murka. Baik terkait dengan individu atau kelompok. Terkait dengan kelompok atau bangsa. Sama sekali bukan. Paham itu? Kan selama ini melalui pikiran yang amat sangat standar, Allah murka kepada bangsa Arab. Palestina khususnya. Nggak pernah menang. Gitu. Allah murka dengan Islam yang ada di Indonesia. Dikencet terus. Umpamanya, sama sekali menurut Allah bukan begitu. Dan sejatinya kita juga jangan menilai kayak begitu gitu kurang lebih. Ya, faqala wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Karena posisinya kayak begitu, kondisi masyarakat, kondisi berpikir mereka, maka apabila diberi cobaan, diukur rizkinya, mereka pada berkata, Robbi ahana. Tuhan sedang menghinakanku. Wa amma idza makhtabarahu wamtahanahu bil faqri wat taqdir, artinya apabila mereka diuji Allah lewat kefakiran dan kemelaratan, wa dhayyaqa alaihi rizqahu, dipersempit rizkinya, walam yuwasi'hu lahu, tak diperluas, tak dipermudah, fa yaqul rabbi ahana. Rabbi ahanani, gitu. Wahai Tuhan, Tuhanku sedang menghinakanku. Wa adzallani, sama menghinakan. Wa hadza khata' aidan. Ini juga salah. Wala yasihu ayya'taqida anna dzalika ihanatun lahu wa izlalun li nafsihi. Maka tidak benar meyakini bahwa itu adalah penghinaan dari Allah baginya serta merendahkan atau perendahan, sikap merendahkan buat dirinya, bukan. Fal insanu mukhti fil halain. Maka pada dua kondisi gambaran tadi, gambaran kondisi tadi, manusia salah. Kenapa? Li'anna sa'atar rizki, keluasan rizki, la tadullu ala ahaqqiyatil abdilaha. Tidak menunjukkan bahwa itu adalah hak seorang hamba. Nggak menunjukkan itu haknya.
Bidalil manusyahiduhu min ghinal kufar. Buktinya kita saksikan orang-orang kafir umpamanya kaya-kaya. Orang-orang fasik juga kaya-kaya. Tuh. Sarwatil fusak itu kemelimpahan rizki orang-orang fasik. Wal usat dan yang maksiat. Kalau di kalangan non muslim yang kafir. Orang kafir kaya-kaya. Mobilnya bagus-bagus. Rumahnya, makanannya juga dan seterusnya. Wadaiqur rizki laisa dalilan ala adamil istihqaq. Sempitnya rizki sama sekali tidak menunjukkan bahwa memang dia tidak berhak. Seorang miskin, tidak berhak kamu gitu. Bidalil manarahu min faqri ba'dil anbiya. Buktinya tuh banyak, sebagian besar para nabi miskin-miskin. Apa bisa kita bilang dia nggak berhak mendapatkan harta? Wa akabirul mukminin, juga pembesar-pembesar orang beriman, wasulaha, orang-orang soleh, wal ulama, orang-orang alim. Gitu logikanya. Wal karamatu indallah lit-ta'i al-muwaffiq li amalil akhir. Kemuliaan menurut pandangan Allah adalah orang yang taat, yang mendorongnya untuk beramal akhirat. Wal ihanah wal khuzlan indallah, sementara kehinaan dan kerendahan di sisi Allah lil asi, yaitu bagi orang yang maksiat. Ghairul muwaffiq, muwafaq boleh, tidak diberi taufik untuk taat. Wa amali ahli jannah, dan amal ahli surga. Walaisat sa'atud dunya karama wa rif'ah. Keluasan dunia sama sekali bukan kemuliaan dan ketinggian. Wala daiqiha, ini walaisat sa'atu wala daiquha ihanatan wa mazallatan. Sementara keterbatasan harta atau dunia itu sama sekali bukan penghinaan dan merendahkan. Wa innamal ghina ikhtibar lil ghani hal yashkur. Akan tapi kalau dia kaya, sesungguhnya itu adalah mana dia? Itu sesungguhnya adalah ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Wal faqru ikhtibar lahu. Dan kemiskinan adalah juga ujian. Hal yasbir. Apakah dia bisa sabar? Dulu pernah saya bilang, hidup ini penuh ujian. Suka ujian. Duka ujian. Itu kalau suka diuji syukur apa enggak. Kalau duka diuji sabar apa enggak. Maka kata sufi, para sufi, syukur sama sabar sama tuh. Sama-sama apa? Bisa buka pintu surga. Bisa mengantarkannya ke surga. Kalau posisi pikiran, hati, mental kita udah sampai di situ, mau kaya, mau miskin, urusan Allah. Miskin merasa kaya, kaya merasa miskin. Pilih mana? Ayo. Pak Jamal pilih mana Pak Jamal?
Miskin merasa kaya, sama kaya merasa miskin. Pilih kaya. Saya bersyukur. Itu buat pertanyaan besok, Bu. Ini yang sekarang. Kalau kaya merasa miskin, maka tak puas. Kalau miskin merasa kaya, itu namanya qanaah. Apalagi sih digabung. Ya. Tuh, merasa cukup. Kaya itu kan artinya cukup. Oke. Wal fakru ikhtibar lahu hal yasbir. Fakir itu ujian juga. Sabar apa enggak? Maka kata Umar bin Khattab, pilih mana? Dia pilih miskin. Pilih apa kata dia? Diuji dengan kedukaan, aku sabar. Tapi kalau diuji dengan kesukaan, aku enggak tahu bisa sabar apa enggak. Gitu. Oke, kita teruskan. Wa nadran lil khata' fil halain radda Allahu al-insan biqauli. Atas dasar kesalahan manusia pada dua kondisi tadi, ya, mana kondisinya? Yang pertama akroman, aku lagi dimuliakan. Yang kedua ahanan, aku lagi dihinakan. Tuh salah dalam dua kondisi tadi. Radda Allah menegur. Radda tadinya mengetok. Ada kucing berantem. Udah disiram, nggak misah-misah, diambil sapu, itu radda. Israel sama Palestina nggak berhenti perang, maka PBB mengirim pasukan perdamaian supaya pada damai, berhenti. Pasukan perdamaian itu disebut quwwatur rad'i, radha. Nah, terkait dua sikap manusia, yang pertama akroman, yang kedua ahanan, baru Allah mengingatkan. Itu namanya radda Allah. Mengingatkan. Apa itu? Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Tidak apa? Tidak seperti yang kalian sangka. Allah lagi memuliakan. Tidak. Allah lagi menghinakan. Tidak. Kala yang pertama ini buat mereka yang menganggap sedang dimuliakan Allah dengan harta melimpah, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Apa kata Allah? Bal. Tapi yang jelas, lebih dari itu sungguh. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Tapi justru kalian udah dikasih kaya, di samping enggak memuliakan anak yatim, juga tidak mendorong untuk tidak memfasilitasi, tidak memprakarsai, memberi makan orang miskin. Ai rodda'a wa zajara lil insan al-qail. Artinya Allah menegur orang yang berkata fil halatain asabiqatain ma qala. Artinya Allah menegur kata-kata mereka dalam dua kondisi tadi, yaitu akroman, ahanan, ditegur. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Bahkan wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu peringatan pertama tuh kalla. Terkedua kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Oke, kita teruskan. Falaisal amru kama za'am. Persoalannya, kenyataannya bukan seperti yang kalian sangkakan.
Fa innallaha ta'ala yu'til mal man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi harta kepada orang yang dia cintai. Wa man la yuhib, juga yang tidak dia cintai. Gak ada hubungannya antara kafir sama iman dalam konteks harta, kekuasaan, urusan dunia nggak ada. Tuh orang kafir kaya umpamanya begitu. Itu dikasih juga sama Allah. Wa innamal madar fi dzalika ala taatillah. Akan tetapi Allah memuliakan atau menghinakan seseorang itu intinya, madar itu intinya, tempat muter dari daro, adalah taat atau tidak kepada Allah fi kullim minal halain, dalam dua kondisi tadi. Fa idza kana ghaniyan, kalau dia kaya, syakarallaha ala nikmatihi, maka dia bersyukur atas nikmatnya. Wa idza kana faqiran sawar. Tuh dia yang sebenarnya sedang dimuliakan Allah. Kalau kaya, dia bersyukur. Bukti syukurnya dia infakkan anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain, lembaga sosial, dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Kalau dia miskin, dia bersabar. Sabar dipastikan itu melahirkan kegembiraan. Senang. Kalau bahasa Al-Quran bukan gembira, senang. Ridho. Dia ridho sama Allah, maka Allah ridho. Maka yang kayak begitu direkam tuh dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang kayak begitu hanya ada pada orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Iya, berikutnya Pak Jamal. Wa ba'da an zammahum ala qabhil aqwal. Setelah Allah menghina, mengecam mereka karena buruknya kata-kata. Zammahum ala qabhil af'al. Maka kemudian Allah mengecam juga atas buruknya perbuatan, alladzi huwa syarr min sabiqihi, yang lebih jahat dari yang sebelumnya. Wa huwa, yaitu annahu yukrimuhum bikasratil mal. Nih kata-katanya. Yaitu bahwa mereka dimuliakan Allah dengan banyak harta, banyak uang. Summa la yu'adduna haqqallah. Kemudian mereka tidak menunaikan hak Allah. Fa antum ayyuhal aghniya al-musarun. Wahai kalian para orang kaya yang diberi kemudahan. La tukrimunal yatim. Kalian tidak menghormati anak yatim. Wala tuhsinuna ilaihi. Kalian tidak berbuat baik kepadanya. Wala tahadduna anfusakum. Kalian tak mendorong diri kalian atau orang lain ala it'amil masakin, untuk memberikan orang miskin. Wala yahussu ba'duhum ba'd. Dan satu sama lain juga tidak saling mendorong. Jangan gitu seolah-olah. Jangan ngaku-ngaku kamu lagi dimuliakan Allah. Bagaimana aku bisa memuliakanmu kalau kamu tidak mengurus, membantu anak yatim, orang miskin, orang-orang jompo. Gitu. Allah seolah-olah membantah. Kata-kata mereka akroman. Kata-kata mereka ahanan. Ala silatil fuqara, tidak mendorong untuk memberi makan anak yatim dan melakukan hubungan silaturahim kepada orang fakir, itu dalam bentuk bantuan. Wala ta'muruna ba'dukum ba'da bil ihsan ilal muhtajin.
Dan satu sama lain di antara kalian tidak saling berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa fi qawlihi bal la tukrimunal yatim amrun bi ikramil aitam. Ini khobar bimana insya. Bahkan dalam firman-Nya yang berbunyi kalian tidak memuliakan anak yatim adalah perintah untuk memuliakan anak yatim. Kama ja'a fil hadis alladzi rawahu Abdullah bin Mubarak. Seperti diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Rumah paling baik di kalangan umat Islam adalah rumah di dalamnya ada anak yatim. Dia pelihara. Yuhsinu ilaihi. Dia berbuat baik kepadanya. Wa syarru bait fil muslimin baitun fihi yatim yasa'u ilaihi. Sejahat-jahat rumah kaum muslimin adalah rumah yang ada anak yatimnya, tapi dia berbuat jahat kepadanya. Dikurung, nggak dikasih makan kecuali amat sangat sederhana. Summa qala bi asbi'aihi. Kemudian dia berkata sambil memberi isyarat kepada dua jarinya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku nanti bersama pemelihara anak yatim di surga tuh seperti jari tengah dan telunjuk. Disebutnya yang setelah jempol, yaitu telunjuk. Deket banget ya, deket itu. Sering insya Allah itu kita dengar hadisnya ya. Lengkapnya kayak begitu. Warawa Abu Daud an Sahl bin Sa'id. Abu Daud meriwayatkan hadis juga dari Sahal bin Sa'id. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama anak yatim di surga, anak yatim. Pemelihara anak yatim di surga seperti ini. Dia memberi isyarat telunjuk sama jari tengah. Wa qarana baina asbi'aihi. Lalu dia mengiringi karena mendepetkan dua jarinya. Al-wusta, jari tengah, wallati talil ibham, dan jari yang setelah jempol, yaitu telunjuk. Qala Muqatil, Imam Muqatil berkata, kana Qudamah ibnu Maz'un yatiman. Si Qudamah putra Maz'un dulu yatim. Fi hijri Umayyah ibni Khalaf. Dia berada di pangkuan Umayyah, pemeliharaan Umayyah, putra Khalaf. Wa kana yadfa'uhu an haqqihi. Namun dia tidak memberikan haknya. Memberikan hak anak yatim. Fanazalat. Maka turun ayat. Wataraka ikramal yatim. Bahkan dia meninggalkan memuliakan anak yatim. Maksudnya taraka birrahu. Dia tidak berbuat baik kepadanya. Berikutnya. Wadafa'ahu an haqqihi as-sabit lahu fil miras. Dan dia tidak memberikan haknya yang sudah diatur dalam waris. Wa akhadha ma'lahu binhu. Bahkan dia mengambil sebagian darinya.
Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, tuh ayatnya. Kalian makan warisan aklal lama. Lama bermakna jamma, sama banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka suka sekali dengan harta. Apa maksudnya? Zaman jahiliyah anak yatim nggak dapat haris. Kenapa? Masih kecil. Istri nggak dapat. Kenapa? Karena perempuan mau ada istri laki-laki. Perempuan nggak perang. Ngapain dia dapat waris? Gitu dulu tuh. Maka ini disinggung-singgung. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai harta luar biasa. Apa maknanya? Tak pandang bulu. Halal apa haram. Kumpulin semuanya. Itu namanya tuhibbunal al-mala hubban jamma. Ay wa innakum la ta'kulunal miras aklan syadida. Artinya kalian makan harta warisan dengan dahsyat. Wa jam'an min ayyi jihah. Mengumpulkan dari sisi mana saja dia dapatkan. Min halal au haram. Halal sama haram dicampur. Terusnya wa tuhibbunal mala hubban katsiran fahishan. Artinya kalian mencintai harta dengan dahsyat, fahisan dan keji caranya. Wal jam bermakna al-katsir. Kalau ba'dhum ada ungkapan in taghfirillahumma taghfir jamma. Tuh kata jammanya itu yang menjadi penjelasan hubban jamma. Jika engkau memaafkan, mengampuni ya Allah, engkau maafkan dengan banyak. Ada kata jamma. Wa ayyu 'abdin lakala alama. Maka tak ada seorang hamba pun, karena engkau maha pemaaf, yang merasakan kesedihan. Alam sakit. Alim, azabun alim yang pedih. Wal khulasah, kesimpulan, annakum tu'siruna dunya 'alal akhirah. Yaitu kalian lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Wallahu yuhibbus sa'ya lil akhirah. Sementara Allah lebih suka untuk usaha akhirat. Wa tarkil ifrat wal mughalat wa tamadi fi hubbid dunya wa maladatiha. Bahkan Allah juga suka apa? Tarkil ifrat, meninggalkan berlebihan. Udah kebayang itu? Rumah padahal cuma berdua, itu 1 hektar lebih luasnya. Tuh gitu. Berlebihan apa enggak? Itu. Ya, Nabi rumahnya tipe berapa Pak Jamal? Sama kayak tipe saya, Ustaz. Pak Jamal mah kasurnya empuk. Empuk kalau buat tidur, Ustaz. Kalau buat makan keras. Nah, kalau buat makan nggak di situ. Itu yang lebih tenang. Ruangnya serbaguna, tidur di situ, masak di situ, makan di situ. Ya. Iya, kita teruskan. Wal mughalat berlebihan, wat tamadi juga keterlaluan, fi hubbid dunya. Cinta dunia, wa maladzatiha dan kelezatannya. Kalau kita belanjanya beras, mereka udah nggak belanja beras. Belanjanya wah, mana dia pabrik yang mau dijual. Itu kurang lebih. Ya, selesai. Ustaz boleh nanya dulu nggak? Oh, boleh. Nanya sekarang aja. Jangan dulu, sekarang, Bu. Ayo, Bu.
Silakan. Apa Ustaz? Mungkin saya agak terlambat kan Ustaz ya. Karena Iya, kan iya. waktu ini bercerita tentang kaum Samud, kaum Firaun seperti itu saja, terus kaum Iya. Ad, Ustaz, Iya. dan Ustaz Al-Fajri ini. Terus tiba-tiba kok ada ayatnya itu apa tuh Ustaz yang ini ayat lanjutannya? Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman dan seterusnya. Kok dari cerita tentang kaum Samud, Firaun dan kaum Ad itu kok langsung ke fa'amal insanu Ustaz. Nah, ini latar belakangnya apa nih Ustaz nih? Fa'amal insanu ini. Wah, itu mah bisa-bisanya kita. Bagus, pertanyaannya bagus. Kaum Ad, kaum Samud, Firaun yang diberikan nikmat luar biasa oleh Allah. Kekuatan, kekayaan, kekuasaan. Tuh. Lalu ada anggapan, bukan mereka saja, termasuk insan siapa saja, termasuk kita. Anggapannya apa? Akraman. Allah lagi memuliakanku. Lah Allah kesel banget. Siapa bilang begitu? Aku memuliakanmu. Ya betul. Kamu tak mensyukuri, kamu tak, lebih dari itu kamu musyrik, lebih dari itu kamu kafir, lebih dari itu kamu ingkar. Ingkar bukan cuma kepadaku saja, ingkar kepada aturanku. Apa itu aturanku? Nanti mati. Udah mati dibangkitkan. Udah dibangkitkan ada balasan. Itu sepak terjang hidup kayak begitu, itu namanya mengingkari balasan. Tuh gitu. Baru itu semuanya, sifat-sifat itu disebut dalam fa'amal insanu idza mabtalahu ya rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Terus apa itu? Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu secara umum. Jadi ada ditarik-tarik hubungannya. Orang Al-Fatihah sama Al-Baqarah juga ada hubungannya. Fatihah ketauhidan. Maka Al-Baqarah tuh mereka bertuhan kepada sapi di India. Ditampilkan oleh Allah tuh sapi aku suruh potong. Gitu kurang lebih. Iya. 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 Jadi ada hubungan. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi yang lain. Biasanya Pak Sukoco ini mau nanya dulu nggak apa-apa, ntar kita terusin fikul hayat. Saya lagi tawadhu, Ustaz. Kayaknya lagi aneh nih dia ngurusin itu proyek. Masih ada tukangnya. Oke, kita teruskan dulu. Ya, Pak Ustaz. Fiqhul hayat awil ahkam. Ustaz. Tadi itu, ya? Oh iya, siapa? Ada. Ya, Ustaz. Silakan. Ustaz mau tanya. Ini kan ya ekstrim bener ya. Kaya dan miskin gitu, Pak Ustaz. Maksudnya yang kaya kita bayangkan seperti apa, dan yang miskin kita juga bayangkan seperti apa. Nah, posisi kita sebenarnya di mana ini? Apakah kita kaya, apakah kita miskin? Saya bingung. Nah, posisi ibu saya nggak tahu. Maksudnya gini. Kalau posisi saya tahu. Saya aja, bukan saya aja Pak Ustadz, semua teman-teman juga. Maksudnya gini. Bagus. Apakah kita itu termasuk orang kaya yang harus bersyukur, ataukah kita itu termasuk orang miskin yang harus bersabar? Karena kita nggak tempat kita. Kita untuk kaya sekali enggak, miskin juga enggak ya Ustaz. Jadi tengah-tengah. Harusnya seperti apa? Apakah kita harus bersabar ataukah kita harus bersyukur gitu? Bagus. Oleh karena itu jangan salah, jangan keliru meletakkan dasar pikiran. Kalau dasar pikiran duniawi, maka kalkulasinya dunia. Semua yang paling kaya pun ukuran akhirat itu miskin. Apalagi buat apa kaya? Dia nggak punya iman. Miskinnya banget.
banget. Biarpun umpamanya ketika wafat pakai peti, petinya besi, emas berliannya dibawa, emangnya berguna? Miskin banget. Tuh, oleh karena itu dasar pemikiran yang jangan salah letak gitu, letak. Tapi kalau pikirannya ukhrawi dan itu walal akhiratu khairul laka minal ula, orientasinya akhirat, yang miskin itu jauh bisa jadi lebih kaya ketimbang yang kaya. Ya atau tidak? Dia nggak bawa apa-apa meninggal secara material, tetapi secara spiritual dia bawa iman. Maka kekayaan mana? Oleh karena itu Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan karena banyak harta. Itu ayat ini lagi begitu. Kaya sesungguhnya adalah kaya spiritual, agama, iman. Tuh, iman adalah kekayaan yang tak sebanding, tak bisa dibanding dengan dunia dan seisinya. Nah, yang tadi itu kayaknya ibu ngelihatnya 9 naga, kaya banget. Ya, Bu, udah ngeliat belum 9 naga? Gak ada naga. 9 naga itu calon presiden aja dia ongkosin 9 triliun. Belum ini itu. Tuh dia lagi nanam dunia. Nanti setelah jadi, dia akan dapat lebih dari itu. Itu pikiran dunia. Nah, itu menurut pandangan akhirat 0, bukan 0 kecil, 0 besar. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Kali. Ini fikul hayat. Yustambatu minal ayat mayati. Ada beberapa kesimpulan dari ayat di atas sebagai berikut. Yukhti'ul insan fi fahmi halil ghina wal faqr. Ini dia. Sekaligus jawaban tadi. Manusia sering salah memahami kaya dan miskin. Tuh kayak tadi. Falaisal ghina wa bastur rizqi dalilan alal ikram wa tafdil wal istifa. Kekayaan dan kelapangan rizki, baset, ini kelapangan, bukan merupakan bukti bahwa itu kemuliaan, karunia, dan pilihan dari Allah maksudnya. Kama annal faqra laisa dalilan alal ihana wal izlal. Seperti halnya juga kemiskinan, kefakiran sama sekali bukan bukti dia dihinakan, dia direndahkan Allah. Tuh, pandangan manusia memang harus terkoreksi. Lihat orang tak punya dihinakan. Lihat orang kaya dihormati. Bahkan seseorang dihormati atau dihinakan itu karena faktor dunia. Orang kaya dihormati, orang miskin walaupun dia berilmu itu enggak dihormati. Fal karamatu indallah wal hawan laisa bikasratil haz fid dunya wa qillati. Kemuliaan di sisi Allah atau kehinaan, hawan kehinaan. Sama sekali bukan karena banyaknya kekayaan waktu di dunia atau sedikit. Haz ini bagian, maksudnya kekayaan. Wa innamal karama indahu ayyukrimallahu al-'abda bi ta'atihi wa taufiqihi. Akan tetapi kemuliaan di sisinya
adalah bahwa seorang hamba dimuliakan Allah karena ketaatan dan taufiknya. Hiknya ketaatan kepada Allah. Taufiknya direstui oleh Allah. Wal muaddi ila hazil akhirah. Juga kemuliaan itu ditentukan dengan hal atau sesuatu yang bisa mengajak, muaddi, mengakibatkan kepada akhirat. Wa in wasa'a alaihi fid dunya, kalau diberi keluasan di dunia, hamidahu, dia mengucap alhamdulillah, syukur, wa syakar, dan berterima kasih. Wallahu la yuridu man min abdihi illa ta'ah. Dan Allah tidak ada yang dia inginkan dari seorang hambanya di dunia ini kecuali taat. Wasa'ya, dan usaha lil akibatil akhirah, untuk balasan di akhirat. Wa amal insan fala yuridu zalika, sementara manusia enggak pada mau itu. Wala yahummuhu illa dunyal ajilah, tak ada yang dia perhatikan kecuali persoalan dunia yang sifatnya sementara. Ajil pada mulanya artinya cepat. Karena cepat maka jadi sementara maknanya. Wa ma yaladzu, dan yang lezat. Wa yan'amuhu, dan yang bisa dinikmati fiha fid dunya. Jadi pernah baca buku Muhammad Qutb. Dalam pandangan Islam tidak ada dikotomi dunia akhirat. Mau dapat akhirat ya harus dapat dunia. Dunia yang didapat adalah jembatan untuk menuju akhirat. Jangan sampai itu jembatan roboh, menjadi pantas wajar, perkuat dunia agar ketika digunakan sebagai jembatan menuju akhirat tidak roboh. Tuh gitu, hubungan dunia sama akhirat jembatan. Kita mau nyebrang bukan sungai, laut. Perlu jembatan yang kokoh nggak? Enggak. Perlu gitu. Oh, jembatannya rapuh. Gimana? Oleh karena itu dunia amat sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai akhirat. Gitu hubungannya. Nah, kalau saja kita masih memisahkan ini dunia, ini akhirat, itu namanya musyrik. Apa sebab? Sebab menduakan. Tuh, nih. Yang punya istri dua musyrik juga kali ya? Karena menduakan. Kalau satu tauhid, tahu. Betul. Nih, ya. Kalau itu, jadi jangan nih. Kalau ke pasar dunia, kalau ke majelis taklim akhirat itu maksudnya menduakan. Kalau ke mall dunia, kalau ke ceramah akhirat, itu namanya menduakan. Padahal dalam pandangan Islam yang sejati, dua-duanya akhirat. Bang supir bangun tidur, pikirannya udah mobil ada oli apa tidak, bensin ada apa tidak, terus berangkat. Jangan dikira dunia. Akhirat, bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga yang berdasi, tak pernah nginjek tanah, karena dari garasinya udah pakai sepatu. Sampai gedung bundar ada tanah apa enggak? Enggak ada, itu udah nggak nginjek-nginjek tanah dia. Ya dah? Gimana? Luar biasa manusia itu. Kalau iya melayang, kalau melayangnya beda. Kalau nggak nginjek tanah itu model jin itu kan nggak, dia nggak nginjek-nginjek tanah. Coba itu. Nah semuanya adalah akhirat. Ibu-ibu di dapur masak, kerja bukan kerja. Itu dunia apa akhirat? Akhirat.
Nggak ada dunia. Tidur aja akhirat. Semua akhirat. Tuh sejatinya begitu. Itu namanya tauhid dan itu namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liwahidun. Lebih tinggi sedikit Imam Qushairi bilang liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah maksudnya sasaran tembaknya mentauhidkan. Lebih dari itu supaya kenal. Nah, gitu. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Kedua, akada ta'ala al-makna sabiq bi kalimat kalla. Allah menegaskan makna di atas, yaitu yang dimuliakan atau dihinakan standarnya adalah taat dan maksiat. Dipertegas bi kalimat kalla. Dengan kalimat kalla. Lirrad ala su'i fahmil insan. Untuk menolak, membantah kesalahpahaman manusia. Wazajran, warad'an. Zajar menegur, menggertak. Lahu kepada manusia an i'tiqadihi atas keyakinannya. Watasawwurihi dan gambarannya as-sabiq. Falaisal amru kama yazun. Faktanya, persoalannya tidak seperti yang mereka sangka. Apa itu yang mereka sangka? Bi'annal ghina li fadlihi. Bahwa kaya karena karunia-Nya. Wal faqr li hawanihi. Miskin karena dihinakan oleh Allah. Wa innamal ghina wal faqru min takdirillahi wa qadaihi. Kaya dan miskin adalah takdir Allah. Wa qadaihi. Nah, qada di sini artinya takdir. Sebab kaya miskin itu kan bisa diusahakan. Ya, kaya miskin identik enggak sama titel? Enggak. Mereka itu mendidik anak yang penting pinter ngitung. Pakai apa itu alat hitung Cina, Pak Jamal? Sempoa Ustaz. Sempoa ya? Bukan cipoa, bukan. Sempoa. Udah. SD selesai duduk di material. Wah, kayaan dia. Kamu model yang apalah. Gitu ya, kayak miskin ya bukan karena dihinakan atau dimuliakan. Al-hadis yaqulullahu azza wa jalla kalla inni la ukrimu man akramta bikasratid dunya. Kala taukid sungguh. Ini sungguh lagi. Aku tidak akan memuliakan orang yang kau muliakan karena banyak dunianya. Wala uhinu man ahanta biqillati. Dan aku tidak menghinakan orang yang kau hinakan karena miskinnya. Innama ukrimu man akramta bitu'ati. Akan tapi aku memuliakan orang yang kau muliakan karena binya sababiyah. Karena taat kepadaku. Wa uhinu man ahanta bimaksiyati. Aku juga menghinakan orang yang kau hinakan karena kemaksiatannya kepadaku. Maksiat bukan cuma berzina, minum, bukan, kemaksiatan dalam politik luar biasa. Ya atau tidak? Apalagi surat sebelumnya wailul lil mutaffifin, curang, bukan curang dalam timbangan ukuran takaran saja, itu kecil. Walaupun substansinya sama. Curang hitung suara. 17 tambahin 01. Tambahin 01 mah nggak apa-apa. Nggak begitu maksudnya. Tambahin 02. 17 bukan 0 yang ditambahin angka 3 di awalnya. Curang apa enggak? Enggak mulia. Di sisi Allah. Oke. 3. Akhbarallahu ta'ala amma kana nas yasna'una min tarkil yatim.
Allah menginformasikan terkait manusia-manusia yang tidak yang dilakukan oleh manusia, yaitu membiarkan berbuat baik kepada anak yatim, dibiarin aja, anak yatim nggak makan, nggak sekolah. Waman ihi minal miros, dan tidak memberikan harta warisnya. Wa akli malihi, dia makan malah. Israfan, berlebihan. Wa bidaro, sama berlebihan. Ayak buru, wa bidaran ayak buru, dan bidar ya sombong sampai besar. Wa annahum la ya'muruna ahlihim bit'ami miskin. Allah juga menginformasikan apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu bahwa mereka tidak menyuruh ahlihim, keluarga mereka, memberi makan orang miskin. Wayaji apa ini? Wayaji uhum. Ini wayuhibbuhum kali ya. Bi'it'ami miskin yaji uhum. Memberi makan kepada fakir miskin yang datang kepada mereka. Wa aklihim mirasal yatama. Mereka memakan warisan anak yatim. Wanisa, para perempuan. Wasibyan, anak-anak. Aklan syadida, dengan rakus. Wajam'an syamilan, dengan mengumpulkan, tak pandang halal apa haram. Wa mahabbatuhumul mal hubban jamma. Allah menginformasikan juga pada orang-orang yang kelakuannya mencintai harta dengan berlebihan, kasiran, banyak. Faqad kana ahlus syirki la yurisunan nisa wala sibyan. Dan orang-orang musyrik memang tidak memberikan waris kepada perempuan dan anak kecil. Bal ya'kuruna mirasahum ma'a mirasihim. Bahkan mereka memakan warisan mereka bersama warisan mereka. Diambil, digabung, dimakan. Tuh. Ibu harusnya dapat, nggak dapat diambil. Anak-anak perempuan seharusnya dapat juga, diambil. Anak kecil seharusnya dapat, diambil. Itu maksudnya. Ya'kuluna mirasahum ma'a mirasihim. Wa turasuhum ma'a turasihim, sama warisan juga. Ya. Wa kanu yajma'unal mal duna tafriqah bainal halal wal haram. Dan mereka menggabung harta tanpa yajma'un, maksudnya mengumpulkan harta tanpa membedakan mana halal mana haram. Wa hadza ma yashi'ul an katsiran fil alam. Ini dia yang banyak dijumpai sekarang di dunia. Bal bainal muslimin anfusihim. Bahkan di antara kaum muslimin itu sendiri. Ya. Ya, masih ada Pak Jamal. Ini nih. Terakhir 21 sampai Ya, termin tanya jawab mungkin. Iya. Pak Ustaz, Silakan Bu Hiliani. nah, Ustaz, apa bedanya tadi ada kata-kata qadar dengan qada, takdir dengan qada itu Ustaz, apa bedanya Ustaz? Qadar pakai ro. Allah pakai hamzah. Qada ketetapan Allah yang tak ada intervensi manusia. Andai kata ada, itu hanya faktor sebab. Udah kebayang? Itu qada namanya.
seorang pilot terbang bawa penumpang 350. Secara teknis pesawat tidak ada masalah. Aman. Sampai di atas bermasalah. Jatuh. Udah jatuh, mati semua. Itu pilot bisa menghindar apa enggak? Enggak bisa. Itu dia qadha, enggak ada intervensi manusia di situ. Nah, itu enggak ada. Adapun kalau ada, itu hanya faktor sebab saja. Masih belum paham ya? Emang satu semester ini. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani luar biasa, dia gamblang menjelaskan. Manusia dalam hidup ini berada dalam dua sistem. Sistem pertama di mana manusia dikuasai oleh sistem. Itu namanya qadha. Bagaimana dikuasai oleh sistem? Kita ini pernah usul nggak pengen hidup? Enggak. Pernah usul nggak pengen orang Indonesia? Enggak. Itu mutlak Allah. Pernah usul nggak pengen punya hidung pesek? Ada semuanya. Belum lagi irian. Dia pernah usul nggak rambutnya kayak bisa dirubah? Nggak bisa. Itu namanya dikuasai oleh sistem. Adapun kemudian terjadi ada intervensi manusia karena sekedar sebab. Saya berburu ke hutan. Ilalang tinggi. Ada yang goyang-goyang ilalang. Menunjukkan ada sesuatu. Dikira rusak. Tembak. Nggak taunya manusia. Bisa menghindar? Nggak bisa. Saya nggak bisa menghindar. Orang udah terjadi. Oke. Tuh, ada, dia dikuasai oleh sistem. Maka pada lingkaran qadha di mana manusia dikuasai oleh sistem, tak ada dosa, tak ada pahala. Mati, dosa apa enggak? Enggak. Hidup, pahala apa enggak? Itu dia qadha. Itu yang dimaksud dalam rukun iman ke-6, percaya sama qadha itu. Saya parkir bawa mobil, saya kira nggak ada anak-anak di belakang. Parkir aja, ada. Mati itu anak. Tuh, bisa menghindar? Nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu ketika diterapkan qadha ini dalam undang-undang lalu lintas, nggak ada yang dihukum. Siapa yang mau secara sengaja nabrak? Nggak ada. Ini manusia otak ngatik. Seperti sok tahu, lebih tahu dari Allah. Akhirnya kacau. Udah banyak ini, banyak itu supaya terhindar dari undang-undang. Tuh. Sementara kalau qadar itu manusia, gambarannya dia menguasai sistem. Ada minum, dua. Yang satu halal, satu haram. Mana yang saya minum, mana yang kita minum, tergantung kita atau tergantung Allah? Tergantung kita. Itu namanya qadar. Manusia menguasai sistem. Maka dalam lingkaran takdir ini ada dosa, ada pahala. Kalau dia melakukan yang tak sesuai, dia pantas dapat dosa. Kalau yang sesuai, dia pantas dapat pahala. Qadar artinya mengukur kemampuan. Model kita disodorkan tangga, 100 anak tangga, bisa mengukur.
Berapa anak tangga kemampuan yang dimiliki. Oh, saya bisa 90. Udah naik sesuai tenaganya. Sampai 90 itu takdir. Dia telah mengukur kekuatannya sesuai dengan kemampuannya itu. Tercapai itu namanya takdir. Dia yang menentukan. Itu namanya takdir. Dia menguasai sistem. Tapi kalau umpamanya baru anak tangga 80 terpleset. Dia tak bisa menghindar. Itu bukan keinginannya. Jatuh. Mati. Dia nggak bisa menghindar. Itu adalah kehendak. Itu namanya qadha. Paham itu? Dia nggak punya intervensi di situ. Nggak ada intervensi. Andai kata ada karena lalai. Tapi dia nggak bisa menghindar. Ya Allah a'lam bishawab. Nah itu yang memang kurang tersosialisasikan dalam mimbar-mimbar Jumat. Padahal bagian dari persoalan agama yang apa namanya fundamental. Apalagi di tengah masyarakat antara takdir sama nasib, udah ya itu mau udah nasibnya. Itu maksudnya takdirnya. Bisa juga maksudnya qadha. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak Jamal. Berarti Ustaz, kalau yang di pengadilan itu kan dia al-qadi gitu. Benar. Bahkan bahasa vulgar, bahasa hukumnya memang tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Egy Sujana itu luar biasa. Udah habis nasihatnya di depan hakim. Atas tuntutannya terhadap tingkah laku presiden. Sampai ngingetin akhirat. Benar itu. Kalau Tapi ada doa seperti ini, Ustaz. Hah? Ada doa begini. Ah. Allahumma la ta'da apa? Depannya apa ya? Allahumma la ta'lana dzamban illa Ghafarta. wala hamman illa farajta. Iya. Wala dainan illa qadaita. Iya. Berarti Itu Ustaz mau yang bayar. utang itu kan hanya Bayar. Bukan suruh bayar Allah, kita diam aja. Allah aja lah yang bayar kan kita. Illa qadaita. Iya, kembali kepada konsep doa-doa itu usaha. Ya. Udah dah. Gimana caranya lah kita ngutang lagi sama Cina? Ya, kita kan ada Allah Ustaz. Illa qadaita. Iya, dia minta bayar sama Cina. Musyrik apa enggak ya? Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustadz, kalau gitu istilah qadarullah itu jadi gimana Ustadz? Iya. Insya Allah itu. Oh itu Takdir Allah. Nah, anehnya itu takdir secara konseptual saja kita tahu. Tapi secara faktual nggak ada yang tahu takdir. Nggak ada yang tahu takdir. Kapan nggak taunya? Lagi proses. Lagi proses. Kalau sudah terjadi, baru ketahuan. Itu dia kata-kata qadarullah. Apa Ustaz nanya lagi nih tentang qadarullah Ustaz? Iya. Misalnya kayak kita ngomong kita udah berniat banget nih misalnya mau mau taklim gitu Ustaz ya. Udah niat emang udah kebiasaan juga mau ke taklim. Terus karena suatu dan lain hal misalnya sesuatu itu misalnya karena tiba-tiba mungkin ada tamu nih yang nggak bisa kita tinggal, terus kita nggak datang lah Ustaz. Itu bisa kita bilang qadarullah nggak Ustaz kayak gitu? Bisa. Apalagi kalau dibahas sama Pak Jamal, tamunya apaan gitu kurang lebih. Itu udah nggak bisa ditolak. Tuh kan, paham tuh, Bu Tati paham, Mas yang lain. Bu, itu qadarullah udah beres. Tiket udah beli. Mau naik pesawat. Terus nunggu hasil vaksin belum keluar, nggak bisa.
terbang pesawat, jatuh. Baru kita qadarullah. Allah selamatkan saya lewat vaksin yang belum selesai. Keterangan. Gitu cara Allah. Ya tidak. Emang udah takdir Allah maksudnya qadarullah. Jadi gimana? Mendingan naik pesawat atau mendingan ketinggalan umpamanya. Maka pada saat itu alhamdulillah. Iya. Oke. Ustaz, Iya. berarti kodo tuh maksudnya kayak lahir sebagai laki atau perempuan atau lahir di Indonesia itu Benar. itu karena Benar. kita nggak ada ini Iya. campur tangan sama sekali di situ ya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Dokter bisa loh. Itu si bapak ibu mintanya laki atau perempuan. Itu kan usaha. Ya dah, berhasil atau tidak usaha siapa yang menetapkan? Allah. Ilmu itu relatif. Apalagi terkait relatif pada kepentingan terkait apa ini namanya COVID-19. Nanti Desember melonjak lah dia kata. Ya dah. Giliran hari besar Islam aja itu COVID melonjak. Artinya apa ilmu? Itu bagaimana SDM-nya. Oleh karena itu sasaran tembak reformasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu SDM. Nanti dia yang menentukan sistem, bukan sistem. Apa artinya sistem direformasi kalau SDM-nya enggak? Ya Allah alam besar. Ustadz, Ya. ini salah satu murid Ustadz, Pak Mujahidin yang di Oh iya. itu qadarullah telah sampai ke ajalnya Ustadz 9 hari yang lalu. 9 hari apa? Tanggal 21 kemarin Oh. meninggal. Iya. Pak Mujahidin masih ingat Ustadz? Kenal ingat. Iya. Saya kebetulan udah dapat berita, tapi malah Oktober beritanya Pak Jamal ya yang saya baca itu. Betul. Tapi Jadi ini baru kemarin. keluarga itu kontak saya kemarin. Iya. Iya. Pak, minta doanya buat Bapak. Emang kenapa Bapak itu meninggal? Kapan itu 21 Oktober? Oh, 40 hari yang lalu. Bahkan saya dikirim Oktober, gambarnya, Pak. Saya dikirim gambar tulisannya. Oh iya. Kalau gitu saya terlambat sekali salah sebut bulan. Iya. Karena waktu itu mau informasikan handphonenya dikunci. Kunci. Keluarganya tidak ada yang tahu pola kunci handphone itu. Akhirnya setelah dicoba-coba baru sekarang terbuka dan infonya baru ada sekarang. Iya Pak Muzazin, saya suka bercanda. Saya ingat betul. Ya mudah-mudahan Allah yarham. Ya Allah indahkan kuburnya seindah surganya kelak. Amin. Iya. Ada lagi Pak Jamal? Baik. Mungkin dari Pak Sukoco? Ada, tidak ada? Sudah cukup, makasih. Baik Bapak dan Ibu jamaah tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kajian ini terus-menerus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tandai kajian ini sampai tadi sampai halaman 69 dan insya Allah kita akan sampai halaman 70. Dan insya Allah kita akan lanjut di pekan ke depan masih di surat Al-Fajr ayat 21 sampai surat ayat akhir. Baik, mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz, makasih Pak Jamal. Ya, sama-sama.